Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya dan tidak pernah henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Dan terutama juga kita bersyukur ketika Allah jadikan kita istiqomah dalam ketaatan, salah satunya istiqomah menghadiri majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keyakinan, memiliki mindset bahwa memiliki ilmu seolah kita memiliki lampu penerang dalam perjalanan kita yang gelap. Kita sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan gelap sehingga membutuhkan cahaya, membutuhkan lampu yang bisa menerangi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki kefaqihan atau faham dalam urusan agama seolah orang yang berjalan dalam perjalanan yang gelap namun membawa lampu yang sangat terang. Kita bisa membandingkan bahwa orang-orang yang sudah belajar agama, sudah rajin ngaji saja kadang-kadang masih terperosok. Maka bagaimana dengan orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan tanpa lampu? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus sering merenung ketika Allah berikan hidayah kepada kita, kita mau belajar agama di usia kita yang sudah lanjut masih ngaji. Kita harus bersyukur bahwa kita sedang berjalan namun diberikan pelita cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, maka mereka berjalan dalam kegelapan bolak-balik terperosok. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sekarang kita berada dalam circle, dalam lingkungan di mana lingkungan itu adalah lingkungan agamis, lingkungan di mana kita dekat dengan ulama, dekat dengan ilmu agama, dekat dengan teman-teman yang alim, ini sebuah anugerah yang harus kita pertahankan. Karena berapa banyak orang yang lepas dari agama ini atau orang yang lepas dari lingkungan yang baik ini, bergaul dengan teman-teman yang awam, orang-orang yang tidak paham, dan dia justru berpikir setelah bergaul dengan orang yang tidak agamis merasa bebas.
Kalau bergaul dengan orang yang agamis, nanti banyak hal yang tidak dibolehkan. Sedikit-sedikit ini haram, sedikit-sedikit harus melakukan ini dan itu. Sementara kalau circle-nya itu orang-orang yang tidak paham, bebas sebebas-bebasnya. Kalau saya gambarkan, orang tersebut adalah seperti kura-kura yang lepas dari cangkangnya. Bapak Ibu semerap ya, kura-kura itu kan punya batok, cangkang pelindung, yang dengan pelindung itu memang dia cukup berat dalam berjalan. Kalau dia memutuskan seandainya itu bisa lepas, lalu lepas dari cangkangnya, dia merasa bebas tapi membahayakan dirinya. Sama dengan orang-orang yang beragama, kita ngaji, kita punya aturan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ketika itu semua ditanggalkan, dilepaskan, seolah-olah bebas tapi tanpa pelindung yang akan membahayakan dirinya. Karena ada kalanya orang itu menuju jurang kehancuran dengan cara yang membahagiakan dirinya. Kesannya bahagia, dia bebas, mau ngapain gak ada yang melarang, mau ngapain terserah, mau bergaul dengan siapapun, mau melanggar aturan Allah, seolah-olah dia bebas. Maka menurut dirinya itu membahagiakan, sehingga dia sedang berjalan menuju jurang kehancuran dengan cara yang membahagiakan dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur bila sampai detik ini kita masih mau ngaji, mau belajar agama. Karena kita pun menyadari sudah ngaji saja, bahkan para pengajar saja, bahkan ustadz saja masih banyak terperosok, apalagi kalau kita nggak punya cahaya. Sebenarnya orang-orang yang melepaskan dirinya dari ikatan agama, melepaskan dirinya dari ilmu, dia benar-benar dalam situasi yang bahaya dan dalam circle yang berbahaya, lingkungan yang berbahaya. Jika dia tidak kembali, maka na'udzubillah, kemungkinan besarnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan dalam keadaan celaka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berusaha maksimal untuk istiqomah hadir di majelis ilmu, agar kita senantiasa memiliki pelita. Seandainya meredup, kita kembali isi ulang, kita cas sehingga lampunya terang kembali, sehingga kita bisa jelas melihat jalan di hadapan kita yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema dan saling mengingatkan dengan sebuah tema yang sebenarnya ini sangat-sangat umum dan bahkan sangat-sangat sering kita kaji, namun ternyata sangat penting dan butuh penegasan. Tema kali ini adalah tentang berbakti kepada orang tua, yang kita dapatkan kajian ini sejak kita PAUD, sejak kita TK. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, uniknya ketika kita sudah faham, mengerti bahwa kita wajib berbakti kepada orang tua kita, tapi seiring berjalannya waktu terjadi penurunan, bahkan akhirnya kita lupa dengan ilmu ini. Kita sudah ngaji yang daki-daki ya, tinggi-tinggi, kadang yang hal seperti ini kita tinggalkan. Sebagai contoh, apalagi usia kita sudah 40, 45, 50, seringkali sebagian dari kita berpikir bahwa saya sekarang usia 50 tahun yang wajib berbakti anak saya sudah selesai ya. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau usia kita sekarang 50, kemungkinan orang tua kita usianya 75, 80, 85, dimana semakin sepuh usia orang tua kita, semakin berat atau semakin ada penekanan wajib berbakti kepada mereka ya. Bahkan semakin tua orang tua kita, bakti dan birrul walidain kita harus lebih besar, karena mereka semakin lemah dan semakin membutuhkan kita. Justru di saat kita semakin tua, orang tua kita semakin tua, dan di saat itu pahalanya semakin besar.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah perintah untuk bertauhid Allah gandengkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua? Dan ini sering kita lupakan karena kita merasa saya sudah tua, sekarang saatnya saya mendapatkan bakti anak saya, sehingga kita lupa kita pun masih punya kewajiban, bahkan semakin besar kewajiban itu. Ini Pak, rupanya seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang sederhana tapi ini sangat vital. Semakin kita tua berarti semakin besar kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang pertama, seringkali berpikiran bahwa saya sudah tua, saatnya saya panen, saatnya saya mendapatkan bakti anak saya, dan kita lupa berbakti kepada orang tua kita yang semakin tua. Yang kedua, bisa jadi kita berpikir bahwa orang tua saya sudah meninggal dunia sehingga selesailah tugas saya untuk berbakti. Usia saya sudah 55 tahun, sudah nggak punya orang tua, dua-duanya sudah meninggal, maka sudah selesailah tugas saya berbakti kepada keduanya. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Sehingga perlu ada penekanan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana tidak kita mengamalkan amalan-amalan yang begitu banyak tapi kita lupakan amalan yang sangat mulia ini yang Allah gandengkan dengan tauhid. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, yaitu janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya saja, kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukankah kita juga paham bahwa misi utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, innama bu'istu fi utammima, atau inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka para ulama diantaranya Imam Ibnul Qayyim menjelaskan akhlak yang mulia ini, yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama. Lalu kepada sesama ini targetnya banyak, objek yang harus kita pergauli dengan baik itu banyak. Ada orang tua, ada saudara, ada kerabat, ada tetangga, ada teman, ada kaum muslimin secara umum. Maka begitu banyak target orang-orang yang harus mendapat kebaikan kita dari akhlak kita yang mulia. Maka ternyata urutan pertama dari mereka itu adalah orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasulullah telah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak, ranking pertama, siapakah di antara sekian banyak manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan akhlak yang baik saya? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa abuka. Ibumu, 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 kemudian bapak. Kedua orang tua kita. Dan berapa banyak di antara kita seringkali begitu sopan kepada orang lain tapi kurang sopan kepada orang tua kita. Berapa banyak di antara kita ketika telepon kepada temannya atau kepada orang lain begitu merendah, begitu sopan, tapi telepon ayahnya seperti kepada temannya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian yang membahas tentang bakti kepada orang tua itu tidak pernah ada expirednya. Kenapa? Karena hal ini justru sering kita lupakan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa ini saya sampaikan sebagai nasihat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian?
Karena seringkali kita berpikir semakin kita tua seharusnya kita panen dapat kebaikan anak-anak kita, lalu kita lupa untuk bakti kepada orang tua yang justru lebih besar kewajibannya ketika mereka berusia lanjut dan semakin besar pahalanya. Yang kedua, seringkali kita berpikir kalau orang tua saya sudah meninggal, dunia sudah selesai bakti saya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga sangat mungkin bisa jadi saat kita berbakti itu hitungan tahunnya baru beberapa tahun saja setelah kita paham, setelah kita ngaji. Oh, saya baru ngaji 10 tahun sehingga saya paham bagaimana hak orang tua, lalu saya berbuat baik, sementara puluhan tahun sebelumnya tidak pernah berbakti, bahkan banyak kesalahan kepada mereka. Sehingga perlu penekanan Bapak Ibu jamaah sekalian. Bisa jadi ya, tidak jarang orang itu berbakti lebih maksimalnya setelah dia paham, sementara pahamnya baru beberapa tahun saja, hijrahnya baru beberapa tahun saja. Apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, kesempatan berbuat baik secara langsung ini sudah tidak ada lagi. Maka pada malam hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Kemudian yang lainnya mungkin tambahan bagaimana hukumnya berbakti kepada ayah atau ibu tiri. Ini sering jadi muncul pertanyaan. Saya menganggap bahwa kadang sepintas tema berbakti kepada orang tua sudah biasa, tema yang sering. Tapi nyatanya masih banyak yang WA konsultasi bertanya tentang orang tua. Bahkan saya pernah mengisi satu kajian bab tentang berbakti kepada orang tua. Padahal ini masjid yang sudah sangat kondusif, kajiannya banyak sekali dan ustadznya luar biasa. Tapi begitu selesai kajian bab tentang berbakti orang tua, hampir 1 jam lebih tanya jawab, banyak sekali yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa hal ini penting. Bila masih ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita tentang bakti kepada orang tua, itu menunjukkan kita masih sangat butuh dengan ilmu tersebut. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana orang tua yang ahli maksiat, orang tua yang banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan, orang tua yang kejawen, lalu bagaimana bakti kita? Ustadz bagaimana dengan orang tua yang menelantarkan saya, nggak pernah ngurusin saya, apakah saya masih wajib berbakti kepadanya? Terus bapak saya duda, kemudian nikah lagi, dapat istri lagi, dan itu jadi ibu tiri saya, apakah kedudukannya sama dengan ibu kandung? Nah, itu hal-hal seperti ini banyak ditanyakan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini yang pertama saya ingin menyampaikan yaitu babu birrul walidaini ba'da mautihima. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya itu wafat. Saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya dari kitab Syarhu Sahihil Adabil Mufrad, syarah kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kita kenal kitab Sahihul Adabil Mufrad ditulis oleh Imam Bukhari dan oleh para ulama kontemporer. Ini saya punya 3 jilid, yaitu syarahnya yang ditulis oleh yaitu Syekh Muhammad yang ditakhrij, kemudian juga setelah ditakhrij kemudian disyarah. Jadi penulisnya Imam Bukhari, ditakhrij hadisnya oleh Imam Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, kemudian syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dan juga dari sumber yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya gabungkan dengan artikel lainnya, Al-birru ba'dal maut. Nah, yaitu berbakti setelah kematian kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini salah satu atau kedua orang tuanya sudah wafat. Ya. Fi hayatin nasi rubbama kana minal muslimina man qasara fi haqqi walidayhi fi hayatihima wa lam yakum bi haqqi birrihima haqqul qiyam wa aktsaruna dzalika rajul
Wa rubbama kana hunaka min man asaa ila walidayhi au aqahuma wa yuridu an yatuba wa yukaffiru an hadha. Nah, ini sebagai prolog. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, terkadang ada di antara kaum muslimin yang baktinya kepada orang tuanya masih sedikit sekali. Kita sudah ngaji tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tapi masih sedikit bakti kita. Terkadang kita sedikit dalam berbakti kepada orang tua kita. Kemudian warubbama, dan kadang pula terjadi ada orang yang justru sebaliknya banyak berbuat jelek, berbuat salah kepada kedua orang tuanya. Ya. Sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita introspeksi diri, kayaknya saya masih sedikit berbuat baik kepada orang tua saya. Bahkan saya banyak kesalahan, tapi kedua orang tua saya sudah meninggal. Lalu bagaimana cara berbakti kepada keduanya? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani dari Abi Asyad As-Sa'idi. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun min Bani Salamah faqal." Ketika kami sedang duduk di samping di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ada yang mengatakan Bani Salimah. Dan lelaki ini konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih ada peluang bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya sementara keduanya sudah wafat, sudah meninggal? Wahai Rasulullah, adakah peluang kepada saya, adakah kesempatan buat saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya sementara keduanya sudah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, ada." Sehingga kalau sekarang orang tua kita sudah wafat, salah satunya atau keduanya, maka ada kesempatan. Bila kita merasa sangat kurang bakti kita semasa hidupnya, atau mungkin merasa pernah banyak kesalahan semasa kehidupan keduanya, maka ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Rasulullah, di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat adalah yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahimil lati la tusilu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Akan kita bahas satu persatu dalam hadis ini. Awalan, yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Yang pertama yaitu as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Was-salatu huna ma'naha ad-du'a lahuma, ay an taksura ad-du'a lahuma bi kulli khairin mumkinin. Ya. Yang pertama adalah as-shalah, artinya ad-du'a. Makna shalah adalah ad-du'a. Yang pertama bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah memperbanyak doa kebaikan untuk kedua orang tua dan memintakan ampunan untuknya. Jadi ada dua, Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak berdoa kepada Allah untuk orang tua kita dan memintakan ampunan. Di antaranya doanya misalkan minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lahuma warhamhuma, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan sebagainya. Atau dengan doa yang umum, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Maka sesering mungkin kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, yang kadang sering kali kita teledor
Dan ini bukan manfaat bagi kedua orang tua kita saja di alam akhirat, di alam kubur, tapi justru untuk kita. Dan bukan semata-mata pahala dari doa, karena doa itu ibadah, bukan pahalanya doa saja, tapi lebih besar dari itu adalah pahala bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua atau yang pertama dirangkai di sini, wal istighfaru lahuma, memintakan ampunan untuk keduanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Adabil Mufrad dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat untuk mayit setelah wafatnya beberapa derajat. Atau ada dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang levelnya, derajatnya dinaikkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Seperti yang kita bahas pada kesempatan lain bahwa dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'atu darajah wa inna baina darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat, ada 100 level, di mana jarak antara satu tingkat dengan berikutnya di atasnya sejauh jarak langit dan bumi. Itu ada 100. Dan yang menempati level yang ke-100 surga Firdaus yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang derajatnya di surga itu dinaikkan terus, padahal dia merasa amalnya itu pas-pasan sedikit. Lalu orang ini bertanya, ayu rabbi ayu syai'in hadhihi, wahai Tuhanku, kok bisa begini ya? Saya ini beramal waktu di dunia sebenarnya sedikit, amalan saya biasa-biasa saja, tapi mengapa derajat saya begitu tinggi di surgamu ya Allah? Orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu, dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka, ini disebabkan oleh istighfarnya anak-anakmu untuk kamu. Anak-anakmu memintakan ampunan untukmu kepadaku, kata Allah, sehingga derajatmu dinaikkan di dalam surga. Masya Allah. Selain doa kebaikan untuk orang tua kita yang sudah wafat, maka memintakan ampunan untuk keduanya harus sesering mungkin, karena itu menaikkan derajatnya. Ini yang pertama, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Tsaniyan wa infadu ahdihima min ba'dihima. Yang kedua, memenuhi janji keduanya setelah keduanya wafat. Qala ba'dul ulama'i al-maqsudu huna huwal wasiyah wal haqqu annal ahda akbaru minal wasiyah. Jadi sebagian ulama berkata yang dimaksud infadu ahdihima, memenuhi janji keduanya, adalah al-wasiyah. Jadi wasiat kedua orang tuanya, biasanya wasiat ini berkaitan dengan harta. Penyerahan harta kepada dari seseorang kepada orang lain itu terbagi menjadi 3. Penyerahan harta seseorang kepada orang lain terbagi menjadi 3. Yang pertama yang bernama hibah, pemberian, termasuk di dalamnya hadiah, termasuk di dalamnya berupa infak, sodako, ini masuk dalam kategori hibah, yaitu serah terima harta dari seseorang kepada orang lain di saat pemberinya masih hidup dan penerimanya juga ada. Dan ini jumlahnya tidak dibatasi, penerimanya juga tidak dibatasi. Ini namanya hibah, atau berupa hadiah atau infak, sodako dan lain-lain. Orang yang memberikannya masih hidup, diterima oleh orang lain, dan tidak ada batasan jumlah hartanya berapa, dan penerimanya bebas siapapun.
Apakah dia orang yang termasuk ahli waris ataupun non ahli waris, siapapun terserah. Yang kedua yang bernama wasiat. Wasiat ini adalah serah terima harta dari seseorang di mana orang ini pernah menyampaikan niatnya untuk memberikan hartanya itu semasa hidupnya, namun penyerahannya setelah dia wafat. Jadi bedanya penyerah atau serah terimanya setelah orang tersebut wafat, akadnya waktu hidup. Nanti kalau saya meninggal, tolong ini berikan kepada si fulan. Maka selama orang ini belum meninggal, belum diserahkan harta itu. Begitu meninggal, maka diserahkan harta itu. Maka ini terbatas. Yang pertama, jumlah hartanya maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si mayit. Yang kedua, penerimanya harus non ahli waris, selain ahli warisnya, itu namanya wasiat. Ini yang kedua, wasiat. Yang ketiga, harta waris, maka diberikan setelah pemiliknya wafat, dan yang menerima khusus ahli waris saja, bukan orang lain. Nah, maka kalau orang tua punya wasiat, tolong nanti kalau saya meninggal berikan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, maka bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah memenuhi wasiat tersebut. Karena kadang-kadang karena kecintaan kepada harta, dimasukkanlah harta tersebut ke dalam harta waris, dan ini hukumnya haram, bentuk kezoliman. Karena waris itu sisa yang terakhir dari harta si mayit setelah dikurangi terutama 3 hal. Yang pertama, biaya perawatan jenazah diambilkan dari harta si mayit. Kemudian yang kedua, hutang piutang, hutangnya harus dilunasi dulu. Yang ketiga, wasiat tunaikan dulu, baru sisanya jadi harta waris. Jangan sampai ada wasiat yang tercampur. Hanya saja tentu ada kriteria-kriteria khusus, ada syarat-syarat khusus tentang wasiat ini, karena bila tidak ada rinciannya nanti dikhawatirkan ada orang-orang yang mengaku bahwa saya itu pernah mendengar orang tuamu berwasiat supaya ngasih harta kepada saya. Nah, harus ada bukti, ada saksi. Apalagi sekarang kalau hukum di negeri ini harus ada pencatatan di notaris, ini yang terbaik. Jadi kembali ke tema, bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat adalah setelah mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah, memenuhi wasiatnya. Yang ketiga, salisan, silaturrahimil lati la tusilu illa bihima, menyambung tali silaturahim yang sempat terputus oleh kedua orang tua kita. Barangkali orang tua kita itu pernah memutuskan tali silaturahim, belum disambung kembali, keburu wafat. Maka sebagai anaknya, bentuk bakti kita menyambung kembali tali silaturahim yang pernah terputus oleh orang tua kita. Kemudian yang keempat berikutnya, yaitu ikramu sodiqihima, memuliakan teman-teman dari orang tua kita. Bisa juga memuliakan anak-anak dari temannya orang tua kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dalam sebuah perjalanan. Ketika beliau menunggangi keledai, beliau berpapasan dengan seorang Arab Badui. Tiba-tiba Arab Badui ini dipanggil oleh Abdullah bin Umar dan disuruh naik ke keledai yang beliau tunggangi, jadi berboncengan. Setelah itu diberi hadiah berupa sorban, imamah, diserahkan langsung. Sehingga para sahabat lain sempat bertanya, wahai Ibnu Umar, dia kan cuma Arab Badui, kok diberikan lebih oleh Anda? Sampai dinaikkan ke kendaraan Anda berduaan, kemudian dikasih sorban yang bagus. Menurut kami ini sudah berlebihan, wahai Abdullah bin Umar. Maka apa jawaban beliau? Sesungguhnya ayah dari Arab Badui ini adalah teman dari Umar, ayahku. Sebagai bentuk baktiku adalah memuliakan teman-temannya ayahku, termasuk memuliakan anak dari temannya. Nah, ini juga yang sering luput dari kita. Kita tahu bahwa ayah kita punya teman-teman. Nah, ini yang kita tahu, kita muliakan, kita sambung pertemanan itu sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nah ini satu lagi tambahan yang juga sering
jarang mendapat perhatian kita, ya, jarang mendapat perhatian kita, yaitu sedekah yang diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Apakah bisa ngirim pahala, pertanyaannya, kepada orang yang sudah meninggal dunia? Maka secara hukum umum tidak bisa, secara umum. Allah berfirman, wa an laisal insanu illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan, bukan dari amalnya orang lain lalu pahalanya dikirim-kirim. Ini kan memang ada khilaf di sini, tapi pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, bahwa kirim pahala itu tidak bisa. Walaupun ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, menyatakan bisa. Secara umum dalilnya wa an laisal insanu illa ma sa'a. Seseorang atau manusia tidak akan mendapatkan balasan pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Ya. Maka orang beramal, beribadah, pahalanya untuk dirinya. Ya, kadang sangat mengherankan juga, ada orang ngirim pahala seolah dia sudah kelebihan pahala, Pak. Padahal dirinya sendiri belum tentu dari amal-amal itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusu dibagikan untuk orang lain. Bahkan saya pernah mendengar sebuah ceramah, konon katanya kalau kita ini baca Fatihah lalu dikirimkan, itu di kuburan itu rebutan Fatihah. Sampai royoan gitu. Jadi kita membayangannya royoan pahala. Secara asal hukumnya dalam Al-Qur'an tadi dikatakan wa an laisal insanu illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak akan dibalas kecuali apa yang dia kerjakan. Begitu pula dosa. Dosa Allah nyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dibebani dengan dosanya orang lain. Tidak ada dosa warisan, dosa keturunan, tidak. Kalau dalam agama Nasrani ada dosa warisan, tapi sebagian kaum muslimin kebalikannya, yaitu pahala bisa dipindah-pindah. Nanti khawatirnya nanti banyak orang kaya yang malas beramal, duitnya banyak, tolong nanti kalau saya meninggal undang orang 1000 orang terus ngaji, pahalanya untuk saya, dibayari masing-masing. Dia nggak mau beramal, cukup dengan duitnya saja, nyuruh orang, ngundang 1000 orang, kemudian baca Quran sebanyak-banyaknya, pahalanya banyak, 1000 orang. Nanti pulang sangoni 100 ribuan karena duit saya banyak. Nah, kalau memang pahala bisa dioper-oper kayak gitu, bisa dibeli kayak isi ulang begitu ya. Ilmu yang secara umum tidak bisa. Nah, maka dalil umum kita pegang. Lalu di sana ada dalil khusus sebagai pengecualian. Sebagai pengecualian. Di antaranya adalah sedekah untuk orang tua, maka pahalanya bisa untuk orang tua kita. Banyak hadis-hadis yang membahas tentang ini. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ada seorang ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Afa yanfa'uha an atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia dan dia tidak pernah berwasiat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada wasiat ibadah apapun, pahalanya bisa untuk orang tua yang meninggal. Maksudnya sebelum meninggal dia sudah berniat, sudah berpesan. Misalkan ada orang tua bilang tahun depan saya mau kurban, ya, Idul Adha mau kurban, udah disiapkan dananya tapi keburu meninggal, maka ahli warisnya bisa membelikan hewan kurban, pahalanya untuk yang meninggal karena ada wasiat, ada niat. Sebagaimana juga orang yang haji di zaman Rasulullah, ada seorang wanita tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya berencana ibadah haji tapi keburu meninggal, bolehkah saya haji, pahalanya untuknya?" Kata Rasulullah, boleh. Ini ada wasiat. Nah, ada yang bertanya, ibu saya meninggal dan tidak berpesan apapun, apakah boleh saya bersedekah atau bisakah pahalanya untuk ibu saya sementara dia nggak ada niat untuk bersedekah? Maka jawaban Rasulullah pendek, qala na'am. Kata Rasulullah, ya bisa. Dan juga ada hadis yang lain, yaitu kisahnya Sa'ad bin Ubadah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ibu saya mendadak meninggal dan beliau tidak berpesan apapun,
apakah saya boleh bersedekah untuknya, maksudnya untuk pahalanya untuk ibu saya? Kata Rasulullah, ya, bisa. Lalu beliau bertanya lagi, sedekah apa yang paling baik dan paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, yaitu sedekah air. Ya, alokasikan dana itu untuk pengadaan air, baik air minum atau air yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat adalah bersedekah dan niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita punya amalan berupa sedekah yang rutin, misalkan setiap Jumat kita infak untuk Jumat berkah misalnya istilahnya ya, membeli makan siang untuk kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat, mungkin di sini ada ya mungkin ya. Nah, walaupun tidak harus mengkhususkan hari Jumat, tapi misalkan contoh kita ingin sedekahnya untuk Jumat berkah 100.000 rutin setiap Jumat atas nama kita, ya niatnya untuk kita. Nah, maka mulai sekarang saya sarankan itu bisa dibagi dua. Kita sampaikan kepada panitia atau takmir, Pak, ini 100.000, yang 50.000 sedekah saya, yang 50.000 untuk orang tua saya. Maka kita dapat pahala sedekah plus pahala yang bisa jadi lebih besar pahalanya, itu bakti kita kepada orang tua kita. Alangkah bahagianya ayah kita, ibu kita ketika mereka berdua wafat, kemudian kita masih hidup 30 tahun lamanya setelah wafatnya mereka, dan selama 30 tahun itu kita rutin infak sedekah untuk keduanya. Masya Allah, mereka di alam kubur sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak bisa berbuat, tapi terus mengalir pahala sedekah karena kita yang bersedekah untuk mereka. Apakah pernah kita laksanakan seperti ini? Ini peluang Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita tetap bersedekah yang lainnya, tapi ada sisi di mana kita ingin dapat pahala bakti yang mana pahalanya sangat besar dengan bersedekah niatnya untuk orang tua kita. Nah, ini diantara bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, bila orang tua kita punya nazar, ya, kemudian punya hutang, ini juga harus diselesaikan. Dan yang terakhir, ya, fa inna min a'zama ma yuqaddimuhul walad liwalidayhi ba'da mautihima silahahu huwa fi nafsihi. Nah, wa tazamahu al-amalus salih. Dan diantara dari sekian kebaikan kita untuk kedua orang tua kita, bentuk bakti kita yang tadi dipaparkan di atas begitu banyak, maka ada yang terbaik sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Yang terbaik adalah yaitu menjadikan diri kita pribadi yang solih dan solihah. Kalau sekarang saya dan panjenengan Bapak Ibu jamaah sekalian jadi orang yang solih dan solihah, maka ini bentuk bakti yang terbesar bagi kedua orang tua kita, karena kesolihan kita, amal soleh, ibadah kita, nilainya juga akan dilimpahkan untuk orang tua kita jika itu hasil jerih payah orang tua kita mendidik kita menjadi soleh, ya. Karena Rasulullah bersabda, al-waladu kasbu abi, anak itu hasil jerih payah orang tuanya. Orang tua kita yang berusaha mendidik kita, membesarkan kita, memondokkan kita, lalu kita jadi orang yang soleh dan solihah, maka ada kontribusi orang tua kita dalam kesolihan kita, sehingga itu pahalanya sangat besar bagi orang tua kita. Jadi selain yang dipaparkan di atas, berdoa untuk orang tua kita, beristighfar untuknya, kemudian juga memenuhi wasiatnya, membayarkan hutangnya, memenuhi nazarnya, bersedekah atas namanya, maka yang paling baik dari itu semua adalah menjadikan diri kita solih, karena kesolehan ini akan mendatangkan kebaikan dan pahala bagi orang tua kita yang sudah dengan susah payah berjuang menjadikan kita anak-anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini satu poin yang bisa kita bahas terkait bakti kepada kedua orang tua kita. Mari
kita kuatkan kembali komitmen kita untuk berbakti kepada orang tua kita saat ini kita melemah karena kita merasa sudah tua, sehingga kita merasa saatnya lah saya mendapat bakti anak saya, sehingga kita lupa untuk berbakti kepada orang tua. Atau kita berhenti dan melemah ketika orang tua kita sudah wafat, kita menganggapnya selesailah tugas kita. Atau mungkin juga ada faktor lain, kita punya saudara yang cukup banyak dan mereka yang berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita merasa sudah terbantu oleh saudara kita sehingga tugas kita selesai. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, justru kita harus yang terdepan di antara saudara-saudara kita. Kita ambil bagian amal soleh yang luar biasa ini, yaitu bakti kepada orang tua kita. Yang terakhir, bahwa kalau orang tua kita termasuk ayah tiri atau ibu tiri, maka kita punya kewajiban berbakti. Apa alasannya? Karena ibu tiri adalah istri dari ayah kandung kita. Ibu tiri adalah istri dari ayah kandung kita, maka bentuk dari bakti kita kepada ayah adalah dengan berbuat baik kepada istrinya, yaitu ibu tiri kita. Dan juga sebaliknya, berbakti kepada ayah tiri adalah bentuk penghormatan kepada ibu kandung kita yang dinikahi oleh ayah tiri tadi. Maka secara hukum sama ya, walaupun posisinya sebagai ayah atau ibu tiri tetap berbeda dengan ayah kandung, tapi berbuat baik kepadanya adalah diprioritaskan karena bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang kandung. Kemudian juga kenapa diprioritaskan? Bukankah berbuat baik diprioritaskan kepada orang yang memiliki hubungan, sementara ayah tiri, ibu tiri punya hubungan dengan kita karena pernikahan orang tua kita? Maka mendahulukan kebaikan kepada kerabat atau orang yang terdekat adalah diutamakan. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan benar-benar bisa kita amalkan. Semoga Allah menolong kita agar bisa ambil bagian dari amal soleh ini yang begitu besar pahala dan keutamaannya di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.